Assalamualaikum ya kawan-kawan, salam kenal. Nama saya Heri dan selamat datang di channel saya Heri Aceh Official. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Google untuk memenuhi pekerjaan kita sehari-hari atau untuk searching di internet dengan secara maksimal dan lengkap. Ya, ini saya akan kita lanjut ke TKP. Ya, ini udah saya buka Google. Sekarang kita sorry kawan-kawan, saya di warung warkop untuk liftnya ataupun string reportnya. Jadi kita lanjut ya. Ya, misalnya kita searching, misalnya berita Aceh karena saya tinggal di Aceh. Ayo, ini lanjut dengan berita itu ini recommended Google dengan berita dari tempat yang web yang terpercaya. Ya, dengan berita ini kita bisa pakai alat ya. Oke. Alat tools web. Berarti ini kalau ada dalam bahasa Inggris, kalau kita pencet ini berarti dia tidak muncul karena dia hanya berbahasa Indonesia saja. Kita lanjut, ini kita bisa memakai 1 jam, berarti berita yang diposting dalam 52 menit, 31 menit dan 11 menit, berarti di bawah 1 jam. Bisa jadi 24 jam seminggu. Dan untuk relevasi dari urut tanggal, berarti diurutkan dengan tanggal. Terlihat dari menitnya 8 menit, 20 menit, 29 menit, dan 31 menit. Lanjut. Oke, kita lanjut ke video ya. Begitu juga dengan video. Video itu adalah recommended dari sebuah web, dicampur juga dari YouTube. Kita bisa juga menggunakan alat seperti tadi yang saya katakan, bisa jadi 1 jam. Jadi kita yang paling utamanya kalian bisa mengatur durasi video yang ingin kalian tonton dalam waktu 1 jam terakhir. Dengan yang berkualitas tinggi, bisa jadi dengan yang ini ada sedikit recommendednya, ada ke halaman Google. Kita lihat ya di Google dalam berita 1 jam terakhir yang durasinya minimal tidak ada dengan 20 menit, yang pada dalam 20 menit ada. Oke ya, lanjut kita gambar begitu juga. Jadi kita bisa melihat gambar yang diposting di internet dari web mana saja yang diposting dalam waktu 24 jam terakhir. Dalam 24 jam terakhir itu kita bisa tanya besar apakah sedang, ya, transparan. Ini yang dipakai oleh para usahawan gambaran. Kita lihat misalnya, saya kasih contoh monyet ya, monyet. Jadi kita bisa lihat, kita bisa mengambil gambar monyet yang berbentuk transparan. Lucu. Oke, kita lihat lagi yang berbentuk bukan, kita mengambil gambar strip ya, gambar strip.
Oke, gambar klik seperti ini gambar kliknya, ataupun kita lihat gambar garis. Oke, gambar garis ya seperti ini. Waktu bisa jadi 24 jam terakhir. Dulu ada di sini yang namanya hitam putih, tapi sekarang tidak ada lagi ya, sudah kayaknya sudah dihapus ya, tidak ada lagi. Sebenarnya ada yang hitam putih, cuman tidak ada lagi mesinnya, jadi nggak apa-apa. Kita lanjut ke video ya, video sudah tadi. Kita lanjut ke berbelanja. Belanja ini ya seperti halnya Shopee juga. Apa untungnya kita dengan Google? Google merekomendasikan dari semua Tokopedia, Shopee, nah, dari semua Lazada. Jadi yang terkenal saja. Jadi kita bisa mencari barang yang sesuai keinginan kita dengan beberapa recommended toko dengan recommended plafon ya. Ini ada di harga di bawah 50.000. Oke, kita lihat ada kategori buku ya. Ya seperti itu. Jadi ada hal lainnya. Nah, kita lanjut. Di sini misalnya kita ingin melakukan perubahan ya, ataupun manipulasi. Kita bisa melihat di sini. Saya memakai Chrome ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada yang namanya ya fitur. Kita langsung ke alat pengembang. Oke ya, di sini apa kegunaan alat pengembang di sini? Alat pengembang di sini bisa jadi kita mengubah yang di laman web ini menjadi beberapa perubahan ya, seperti misalnya bisa jadi yang kita ubah itu secara permanen, bisa jadi yang kita ubah itu secara hanya manipulasi. Jadi misalnya saya ingin mengubah monyet, jadi saya hanya bisa mengubah can. Oke. Nah, jadi saya sudah bisa. Yang pertamanya kita melihat monyet jadi cantik. Nah, jadi lanjut kita ke alat pengembang. Jadi ketika kita request ataupun tekan muat ulang, monyet akan jadi nama aslinya. Jadi coba kita dengan ya, lanjut dengan alat pengembang lainnya. Contoh, kita mengambil ini ya, device. Berarti ini kita bisa lihat dari Galaxy Note 3. Berarti kita ingin melihat Google ini dalam HP ataupun Android Note 3. Oke, lanjut. Ya, di sini. Oke, lanjut. Kita bisa. Oke, ya kita bisa melihat Note 3. Nah, berarti tampilan dalam Note 3, tampilan dalam HP Note 3 ketika kita melihat monyet seperti ini. Ya,
kita bisa menggunakan Instagram. Instagram ya, kita lihat Instagram. Iya, tampilan ini kita tidak bisa ngepost. Iya, saya ingin meminta kepada kawan-kawan untuk follow akun Instagram saya dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Semoga saya bisa berkembang dengan bisa melanjutkan kreator saya di YouTube. Jadi saya minta kepada kawan-kawan untuk subscribe dan like dan bagikan. Jangan lupa dihidupkan loncengnya. Kita lanjut ke alat pengembang. Ya, di sini kita tidak bisa ngepost. Jadi kita bisa mengubah alat pengembang menjadi jalan Instagram ini menjadi Android. Kita bisa melihat dari Galaxy Note. Kita refresh dulu ya. Kita lanjut. Iya, nah ini kita bisa membagikan foto. Kita bisa membagikan foto. Jadi kita bisa mengupload mengupload foto dari HP ya, dari PC ya. Jadi sangat gampang kalau kita mengetahui teknik pengembang ataupun kita gunakan PC ataupun laptop ya. Lanjut, kita bisa melihat seperti halnya di HP. Jadi sangat mudah. Saya bisa melihat seperti HP halnya. Oke, lanjut. Kita lanjut video. Beberapa cara yang kita bisa dapat dari HP. Bagi Google dan saya itu bisa mempelajari. Oke, dan lanjut kita misalnya mencari dokumen ya, dokumen ya seperti ini. Kita ingin mencari sebuah dokumen yang berbentuk PDF. Bagaimana kita mencari PDF? Tapi cara gambaran ini tidak bercampur dengan link ataupun halaman dari website dari web. Jadi kita menulis dua kode file tipe oke titik dua, kita menulis PDF. Oke ya, ini yang nampak dari gambar ini kita nampak bahwasanya ada tertulis PDF, 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 ya PDF, PDF, PDF. Jadi kita bisa cari sebuah PDF halaman web secara menyeluruh tanpa bercampur dengan halaman ya seperti ini. Dokumen. Apa bedanya ini dengan ini? Nah, kita lihat kalau ini, kalau kita klik langsung PDF langsung
langsung mendownloadnya, ya langsung mendownload PDF. Kalau ini kita klik akan membawa ke halaman tersebut. Jadi itu bedanya. Ya, kalau ini kita lihat ada 10. Bagaimana kita ingin mencari sebuah dokumen, tapi referensi yang dikasih Google melebihi dari 10 tanpa kita harus klik yang ini. Lanjut kita cari setelan, penelusuran lanjutan. Lihat di sini ada beberapa ya, coba saya lihat dulu. Sepertinya ada, kok tidak ada, biasanya ada. Coba kita ulang dulu. Saya agak lupa saat oh ya, saya lupa, kita hanya bisa menambahkan tanpa kode ya, penelusuran ya. Berarti jangan lupa tanpa kode ya, kita seperti ini, apapun kita lanjut ke setelan penelusuran. Ini kita ubah menjadi 100. Oke. Oke, ini sebagai bukaan bahwasanya kita bukan robot. Oke, ini sudah mendapatkan seperti yang kita mau tadi. Ya, kita bisa melihatnya. Ini referensi yang dikasih melebihi 62 hasil dari yang kita minta dari berita Aceh. Oke ya, artinya Google sudah banyak teman-teman. Oke, sorry, saya minum dulu karena saya Oke, kita lanjut. Maaf, saya lihat jamnya sudah berapa 18 menit, tidak masalah. Kita lanjut. Mas, kita akan mencari bagaimana kita mencari di negara gimana sih, jangan mencari di daerah ini kan. Saya akan scroll dulu. Google akan saya ulang tentang bagaimana Google membaca kenapa dia bisa mencari web sesuatu yang kita telusuri, karena Google ini hanya seperti gudang yang tersimpan berbagai toko. Jadi kita dulu toko itu ya bisa kita namain domain ya. Oke, seperti ini. Oke. Ini dinamakan domain.
Jadi di setiap negara ada domain masing-masing. Kita bisa juga mencari di Google sesuai negara. Sesuai negara. Oke, kita lihat aja domain domain di setiap negara. Oke ya, kita Amerika. Domainnya mengatakan US. Artinya kita copy, kita akan lihat domain. Oke, kita ditulis sini site. Oke, kita tulis kodenya site. Oh, tidak salah ya. Site. Titik 2 US. Ya, sudah muncul. Di sini tertulis ujung ini tertulis bahwa kita ingin mencari komodo. Ya, bahwasannya ada situs-situs di luar di Amerika ada yang menulis bahasa Indonesia seperti yang namanya ini CPKYNI. Kita lihat apakah situs tersebut bisa emang orang apakah situs ini CPKYNI ini yang bernegara Amerika, apakah ini memang betul orang Amerika atau Indonesia? Tidak, orang Indonesia pun bisa membuat dengan domain S jika tersebut tidak menyalahgunakan undang-undang domain yang ada di negara tersebut. Ya, kita lihat ini tahu ya, ini domain negara Amerika Serikat, tapi isinya mengatakan situs apa bahasa Indonesia, karena di setiap situs itu mempunyai bahasa tersendiri. Bisa jadi bisa kita buat berbahasa Indonesia dengan kita buat berbahasa Inggris. Oke, ini salah satunya. Kita lanjut ke yang lain. Oke, ya kita coba domain yang lain biar kawan-kawan memahami bagaimana. Oke, kita lihat domain Cina saja karena bahasanya kan berbeda dengan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kita lihat Cina. Oke, kita lihat CN ya. Oke, kita lihat CN. Oke, nah ini Cina, tapi tidak muncul. Oke, kita hapus komodonya biar nampak bahasa Cina-nya. Nah, kalau kawan-kawan mengerti kan? Jadi tempat kita menulis komodo sudah pasti yang dimunculkan oleh pihak Google ataupun search engine salah ngomong. Mohon maaf kawan-kawan jika ada kesalahan dalam bahasa. Saya tidak fasih dalam ngomong bahasa Inggris. Kita lanjut ke topik ya. Ini situs Cina ya. Kita bisa mencari suatu topik yang mengenai yang kita inginkan. Caranya kita tulis translate. Oke, salah satunya kita ingin menonton ya. Nonton. Kita tulis di sini nonton.
Jadi kita tulis dulu bahasa Cina. Oke, Cina. Oke, ini terus ini seperti ini ya. Oke, kita bisa lanjut ya. Terbaca oleh pihak Telkom Indonesia bahwa saya ini internet positif, jadi tidak sensitif ya. Lanjut ke dua, kita buka situs-situs yang ada di luar negeri. Oke, ya ini oke, ini itu nah income. Ini ada film ranking apa, kita coba memutarnya. Ya terbuka film-film. Saya ini agak menyimpannya ya. Ini juga saya agak menyimpannya. Ini juga saya agak menyimpannya. Oke, kita lanjut ya. Ini kadang-kadang orang Indonesia mengambil video itu dari berbagai video di luar negeri ya, seperti Cina, seperti Amerika. Itu video ilegalnya yang diupload di internet sangat banyak. Jadi Indonesia ini yang upload itu hanya mengambil dari web luar, mengupload di web lagi yang berbahasa Indonesia. Ya seperti ini kita lihat, karena agak lelet jaringan saya, jadi mohon maaf kita tidak bisa menontonnya, kita hanya bisa lihat yang lain saja. Oke, kita lihat saja sedikit biar kita tahu bahasanya seperti apa. Kita lanjut. Kawan-kawan mohon bersabar karena jaringan saya agak lambat. Jadi kalian kalau agak mengganggu dengan kamera ataupun dengan suara, kalian bisa komen di bawah. Saya lebih baik record tanpa ada kamera atau tanpa kamera, tanpa kamera ataupun pakai kamera ataupun pakai suara atau tidak ya. Kalian bisa komen di bawah juga, kalian mau rekomendasi apa saya buat videonya, apakah tutorial, apakah itu dari Android game, aplikasi, apakah animasi. Kalian bisa rekomendasi video apa saja yang saya buat, kalian bisa komen di bawah, nanti saya akan membaca dan membuatnya. Jangan lupa lagi untuk subscribe dan like video saya dan berbagi dengan sosial media kalian. Semoga kawan-kawan yang lain bisa belajar Google secara lengkap dan mendalam. Ini nggak terlalu beban ya. Saya kasih tahu ini secara sederhana aja sebagai tindak lanjuti dasar dan menengah. Ini kalau saya sebut ini sebagai tutorial dasar yang diajarin dengan
web resminya. Oke, kita lanjut dengan ini. Anda bisa mendownloadnya dengan itu dengan Internet Manager. Itu kita lanjut yang lain saja, ini saja. Ini dia bisa dari tadi sangat lama. Oke. Ada suasananya terus kan saya mengatakan kita bisa melihat berbagai luar negeri dengan 叶红是名副其实的音乐才子啊，作词谱曲从他出道开始真的是样样精通，音乐曲风非常多变。王力宏的曲风，你听过的和没有听过的都有哪些？ Lanjut ke masalah apa lagi ya yang saya harus ajarin kepada kalian. Google. Oke, dalam Google ini kita bisa belajar tentang gambar. Google salah ya, Google gambar, Google gambar. Oke, ini Google gambar ini ya, kalian bisa mencari gambar. Misalnya ya, saya mencari gambarnya merah, oh, 4 kali 3 ya, kali 6 ya. Kalian bisa mencari salah satu gambar yang nah, ini saja. Saya mencari ini, klik ya, ini ya. Nanti ini buka gambar tab baru, kita copy ataupun kalian bisa menyalin. Ini saja saya buat di sini. Kalian bisa mengupload sesudah kalian download, ataupun kalian tempelkan saja URL-nya lalu gambar. Oke, apa gunanya Google gambar? Oke, kita bisa mencari gambar tersebut. Ini sudah kalian mengerti bacaannya, ini gambar yang visual. Oke, kalian berarti kita mencari ukuran 4x6 sesuai gambar tersebut. Bisa kalian melihat gambar-gambar tersebut. Mohon maaf jika salah satu gambar kalian muncul di channel saya tidak mensengajakan, karena ini adalah benar nyatanya cara tersebut dipublikasikan oleh pihak Google, karena gambar tersebut bisa jadi arsip web kalian, tapi karena kalian tidak menggunakannya atau tidak menyembunyikan sebagai tidak terdeteksi oleh search engine Google, jadi tidak menyalahkan Google karena arsip yang kalian miliki tersebut tidak aman. Jadi mohon maaf jika salah satu gambar tersebut telah terpublikasi. Oke, kita lanjut ke penulisan lain. Saya ingin mencari gambar tersebut
di web mana saja yang dipromosi. Oke, kita lihat bahwa foto tersebut sudah dikasihkan di 4 web. Tidak ada web lainnya yang dipromosi dengan wajah tersebut. Hanya 4 web. Oke, kita lihat foto artis. Kalau kita lihat, misalnya Jokowi Widodo. Mohon maaf Pak Jokowi, saya mengambil sampel. Kita lihat Bapak Jokowi di waktu 24 jam terakhir dengan jenis ukuran lihat saja yang agak-agak menarik. Saya tidak menemukan Pak Jokowi. Oke ya, saya WhatsApp saja. Oke, Bapak ini tidak tahu Bapak ini siapa menurut namanya. Oke ya, kita lihat gambar tersebut diposting di foto tersebut sudah diposting di mana saja. Kita lihat. Oke, kita lihat. Oke ya, kita bisa mengetahui foto Bapak tersebut sudah diposting di 4 web juga, Sultan Garaya, Pos Kota, Suara Baru juga. Ini versi kecilnya. Oke ya. Oke, kenapa kalian mengatakan kok Bang itu 4 saja munculnya, apakah itu 4 tidak gantung foto? Kita lihat itu foto yang lain itu lama ya, kita nonton Bapak Jokowi tidak artis saja. Lihat artis terbaru ataupun kita lihat artis terbaru dengan waktu 24 jam terakhir. Oke, kita lihat dengan ukuran besar. Oh ya, abang ganteng ini, kita lihat abang ganteng ini saja. Kita lihat ini saja. Oke, kalian nampak bahwasanya foto Cina tersebut sudah dipost di berbagai situs. Ayo kita lihat post yang sudah lama ya. Coba kita lihat waktu terlama ya. Oke, kita lihat di sini sudah terlihat 14 jam yang lalu, 3 hari yang lalu dia tetap terlihat. Ini 14 jamnya lalu.
Oke, kita lihat ini kapan terakhir kita bisa menyimpulkan ini ini dari foto tersebut di mana coba kita lihat ini berarti ini duplikat ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini duplikat karena keluarnya 24 jam terakhir. Kita lihat lagi ini bahwa ini duplikat juga karena keluarnya itu seminggu terakhir, kita lihat sebulan terakhir. Oke, banyak, berarti kita bisa menyimpulkan dari semua ini ada dari gambar berapa ya, kita lihat ya, coba kita lihat satu ya, bahkan kita bisa melihat ini terposting. Oke, kita lihat sama-sama. Saya tidak tahu yang mana gambar tersebut. Ini hashtag ya kawan. Saya pengen melihatnya. Tersebut kapan di post? Sini tidak tertulis bahwa saya di post. Oke ya kawan-kawan, saya tidak bisa melihat kapan ini terpost. Nah ini di post tanggalnya sudah kita lihat ya tanggalnya. Ini di post pada tanggal 6 Januari 2021. Oke. Ini 2001, kita lihat yang di sini kapan di postnya. Ini di post. Oke, ini di post 2020 bulan 9 tanggal 4. Kita lihat ini 3 hari yang lalu, tidak usah kita lihat lagi, ini sudah pasti. Ini sudah pasti kita ini tidak usah lihat juga terakhir di post. Ini saya mengajarkan kalian cara melihat siapa pemilik foto tersebut. Ini di post tanggal 20 ya. Oke, ini di post pada tanggal 20.
melihat ini di post tanggal 20 Agustus juga ya. Berarti kita bisa melihat ini Agustus, ini bulan 9, ini Januari. Berarti bisa kita simpulkan, belum bisa kita simpulkan bahwasanya belum kita buka semuanya. Ini di post bisa jadi ini di Instagram ya, ini diambil di Instagram. Coba kita lihat di Instagram. Coba kita lihat Instagram dulu. Apakah itu benar itu satu dua. Oke, ini dia orangnya. Itu foto tersebut. Oke, kita lihat 25 Agustus 2020. Bahwa web tersebut semua Agustus 2000 bisa. Oke ya, kita bisa kita tahu yang lainnya ini semua bisa jadi ada yang asli, ada yang tidak. Karena kenapa saya bilang tersebut, karena walaupun si Kyo ini mengupload fotonya sendiri di Facebook resminya, apakah kalian tahu apakah dia foto sendiri, apakah pihak reporter ataupun media yang memfotokannya? Jadi bisa jadi foto tersebut foto oleh media ataupun pihak reporter lainnya yang mengupload duluan. Misalnya kita katakan muka media ini memfoto video, tapi si pihak buka media ini menguploadnya di web tersebut, tapi sebelum video menguploadnya. Jadi bisa jadi dia yang memilih foto tersebut tentang video tersebut. Video hanya mengetahui media tersebut. Misalnya ya, salah. Oke, kita lanjut yang lain. Oke, saya membahas apa lagi? Oke, kita akan coba membahas akan memberitahu kepada kalian fill info Google. Buka
perpustakaan ataupun oke kawan-kawan, di Google kita bisa mengindeks, seperti saya katakan tadi, kita bisa mengindeks file tipe ini kodenya. Kalian bisa mengambil kode tersebut sesuai file yang sudah disediakan oleh Google. SWX ini ya, ini yang dapat dibaca oleh pihak Google yang terkait dengan kode tersebut. Jadi contohnya saya kasih RTF, sebuah kode sama hampir tidak ada kode tersebut. Masa tidak menulis A? Ada, karena kenapa? Tidak menulis judul. Oke, ini RTF, file RTF yang di post. Coba kita lihat. Ini tadi tidak ada. Ya. Rupanya pihak orang luar masih menulis dokumen dengan bentuk RTF. Oke, RTF ini adalah dokumen yang bisa kita baca dalam bentuk WordPad ya. Oke, saya tidak bisa menampilkan isi dari dokumen tersebut karena itu bisa melanggar hak cipta. Saya ingin memberitahu saja bahwasanya file tersebut bisa dibaca oleh WordPad. Oke, saya lupakan masalah nanti gara-gara tersebut saya disesuaikan dengan hak cipta negara dan melanggar kawasan kode etik kawasan. Oke, sebenarnya ini adalah Google, kalau dibilang orang adalah Google ataupun ilmu raksasa ataupun bidang raksasa ya, dengan ilmu. Bandingkan saja negara di dunia ya, kalian bayangkan sekarang kita mempunyai 195 negara. Bayangkan, setiap negara mempunyai uang yang menyalurkan sebuah misalnya saya umpamakan seperti ini ya, Google ini gudang
Jadi setiap negara itu mempunyai perorangan. Jadi setiap lemari itu dikasih ke gudang Google. Jadi setiap orang bisa setiap individu yang mencari di Google itu bisa membuka lemari di setiap orang yang ada di negara belahan dunia manapun yang tertera di Google. Oke, kalian sudah paham kenapa Google itu bisa kita mencari semua? Kenapa Google tidak salah? Kita lihat berikut ini. Google Oke, ini kenapa Google tidak salah? Google sudah mengatakan jika di dalam web kalian mempunyai berkas atau file ataupun jika kalian tidak ingin menampilkan ke Google, jadi kalian bisa menulisnya di meta description. Sebentar, saya maaf kalau ada kameranya tadi tidak terlihat saya, mohon maaf. Karena tadi saya tidak melihat kamera. Mohon maaf, saya menggunakan HP kameranya. Oke, begitu cara kita menyembunyikan file yang ada di dalam web kita untuk tidak dibaca oleh pihak Google. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa kalian like dan subscribe YouTube saya. Salam Indonesia dan kita berjumpa lagi di
saya selanjutnya. Kalau ada kalian ingin rekomendasi video, kalian bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dengan saya Eri Aceh Official. Thank you.